Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bagi para Bapak Ibu Tani sekalian. Terima kasih sudah hadir dan ikut berpartisipasi dalam acara program penyuluhan ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nayo Ayusa Korinastion, biasa dipanggil Nayo. Saya mahasiswa Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Di sini saya sebagai praktikan dari praktikum penyuluhan. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan informasi terkait solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh petani di desa ini. Jadi sebelumnya petani di desa ini mengalami penurunan produksi pada komoditasnya, yaitu komoditas kelapa sawit. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemberian pupuk dan belakangan ini musim kemarau yang berkepanjangan. Maka dari itu saya sudah membagikan sebuah leaflet seperti ini. Bisa ibu bapak sekalian lihat. Di sini sudah tertera jelas bagaimana cara pembuatan pupuk organiknya, tahap-tahapannya, dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Baik, jadi kotoran sapi itu bisa meningkatkan hasil produksi tanaman sebanyak 30%, baik untuk kelapa sawit dan ataupun komoditas lainnya. Nah, mengapa harus limbah kotoran sapi sebagai pupuk organik? Hal ini dikarenakan Bapak dan Ibu sekalian, selain masyarakat di desa ini seorang petani dengan komoditas kelapa sawit, sebagian lagi adalah seorang peternak. Bahkan petani kelapa sawit sekaligus peternak sapi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, keunggulan dari pemanfaatan limbah kotoran sapi ini yaitu hasil panen lebih tahan disimpan, lebih berat tentunya, lebih segar, bahkan lebih enak ketika diaplikasikan kepada komoditas seperti buah-buahan yang bisa dimakan. Mengandung hormon dan vitamin bagi tanaman, menghemat biaya kelola limbah, mengurangi volume atau ukuran limbah, memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari bahan asalnya, dan mengurangi polusi udara. Itu yang paling penting, ramah lingkungan. Nah, bahan apa saja sih yang dibutuhkan untuk pembuatan kompos dari limbah kotoran sapi? Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, bahan-bahannya itu sudah tertera di dalam leaflet ini. Bahan yang diperlukan itu ada kotoran sapi, baik feses maupun urin sebanyak 80% atau sampai 83%. Serbuk gergaji, baik sekam, jerami, padi, dan lain-lain, itu sebanyak 5%. Kemudian ada stardek 0,25%, kemudian ada abu sekam 10% dan kapur sebanyak 2%. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, cara pembuatannya itu kotoran sapi baik feses maupun urin dikumpulkan dan ditiriskan selama 1 minggu untuk mengurangi kadar air sebanyak kurang lebih 60%. Kotoran sapi yang sudah ditiriskan kemudian dipindahkan ke dalam sebuah petakan. Dan di tempat tersebut dilakukannya pencampuran bahan-bahan organik. Sebelum bahan-bahan organik dan dekomposer dicampurkan, sebaiknya bahan-bahan organik ini yang ada ampas gergaji, abu sekam, kapur, dan stardek itu seharusnya dicampurkan terlebih dahulu agar merata secara menyeluruh. Lalu kemudian dicampurkan kepada limbah kotoran sapi tadi dan dipindahkan ke dalam petakan selanjutnya setelah 1 minggu. Jadi untuk setiap 1 ton limbah kotoran sapi ini, limbah kotoran ternak, bahan organik yang dibutuhkan itu sebanyak 50 gram serbuk gergaji, 100 gram abu sekam, 20 kg kapur, dan 2,5 kg stardek. Setelah 1 minggu dilakukan pemindahan serta pembalikan supaya hasilnya ini sangat maksimal dan merata. Kemudian setelah seminggu dipindahkan ke petakan selanjutnya atau ke petakan ketiga, dan selanjutnya kompos sudah jadi dalam bentuk yang seragam secara merata. Untuk mendapatkan bentuk yang seragam, sebaiknya kompos dibiarkan menjadi 1 minggu lagi. Setelah jadi, ada baiknya pupuk organik ini diayak dulu untuk memisahkan antara kerikil dengan pupuknya. Dan terakhir, kompos ini sudah bisa diaplikasikan ke tanaman-tanaman seperti kelapa sawit dan tanaman lainnya. Jadi, untuk pengaplikasian pupuk organik ini atau limbah kotoran sapi tidak bisa secara langsung karena masih panas, jadi tunggu matang. Jadi ciri-ciri kompos matang itu Bapak dan Ibu sekalian seperti
Komposnya itu tanahnya berwarna coklat, tidak berbau busuk, tekstur kompos sedikit berserat dan halus, kandungan air apabila dikepal tidak menggumpal atau seperti pasir, kemampuan mengikat air, dan tersedia kandungan hara untuk tanaman. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin setelah ini kita bisa langsung mempraktekkan cara membuatnya agar lebih mengerti lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga hal ini dapat bermanfaat dan dapat kita praktekkan langsung dan dapat meningkatkan produksi dari komoditas kelapa sawit di desa ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.